Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Matematika, Ibu Datalia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Nafisa Isnar Ahmadina dengan NIM 2504020054. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek 2 pada mata kuliah Dasar-Dasar Matematika, yaitu soal dan pembahasan dari fungsi injektif, bijektif, serta surjektif menggunakan grafik fungsi maupun pembuktian menggunakan definisi. Langsung saja kita masuk pada presentasi kali ini. Nah, langsung saja kita masuk pada soal pertama. Misalkan R adalah himpunan bilangan real dan fungsi dari R ke R didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat min 2. Apakah f termasuk fungsi bijektif? Buktikan menggunakan grafik dan definisi. Dari soal ini telah diketahui bahwa terdapat suatu fungsi yang menghubungkan dari R ke R. Nah, fungsi tersebut didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat min 2. Dan kita akan membuktikan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 termasuk fungsi bijektif. Yang artinya fx sama dengan x kuadrat min 2 harus termasuk fungsi injektif dan harus termasuk fungsi surjektif. Oleh langkah yang pertama, kita akan membuktikan menggunakan grafik. Di sini telah dituliskan fungsi R ke R didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat min 2. Nah, kita akan membuktikan terlebih dahulu fx itu termasuk fungsi injektif menggunakan uji garis horizontal pada grafik. Jika setiap garis horizontal Y sama dengan B, di mana B merupakan elemen dari kodomainnya, dan garis tersebut berpotongan dengan grafik F maksimal hanya di satu titik, maka fungsi tersebut termasuk fungsi injektif. Langsung saja kita masuk pada aplikasi GeoGebra. Di sini kita menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambarkan grafik tersebut dan untuk menggambarkan garis horizontalnya. Saya tuliskan fx sama dengan x kuadrat min 2 yang merupakan fungsi dari soal tersebut dan grafiknya akan menjadi kurva yang terbuka ke atas seperti ini karena ini merupakan fungsi kuadrat. Lalu di sini kita akan menggunakan uji garis horizontal, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, di sini kita masukkan Y sama dengan -1, di mana -1 didapatkan dari elemen kodomain. Tadi elemen kodomain itu merupakan semua bilangan real. Jadi, kita masukkan -1 karena termasuk bilangan real. Y sama dengan -1 di sini. Y sama dengan -1. Ya, di sini terlihat jelas bahwa kurva, lalu di sini terdapat garis horizontal yang berwarna biru. Garis horizontal memotong kurva di dua titik, yaitu di titik 1, -1 dan di titik -1, -1. Lalu kita masukkan garis lain, Y sama dengan 2. Nah, di sini ada suatu garis H yang merupakan garis horizontal juga. Garis H ini memotong kurva di dua titik juga, yaitu di titik 2,2 dan di titik -2 dan -2,2. Nah, misalkan kita masukkan lagi Y sama dengan 8. Kita scroll ke atas terlebih dahulu sampai ke angka 8. Nah, di sini kita terdapat suatu garis horizontal P yang memotong kurva di dua titik. Ya, jika kita perkecil, garis horizontalnya ini memotong di titik 3, sekian, 8, dan -3, sekian, 8.
Nah, dari ketiga garis horizontal yang telah kita uji, masing-masing garis horizontal tersebut memotong kurva di dua titik. Nah, berdasarkan uji garis horizontal pada grafik menggunakan aplikasi GeoGebra tadi, kita telah memperoleh bahwa setiap garis horizontal Y sama dengan B, di mana B itu merupakan elemen dari himpunan kodomanya yang merupakan suatu bilangan real memotong grafik di dua titik. Tadi kita telah memisalkan Y sama dengan -1, itu memotong grafik pada titik 1,-1 dan -1,-1. Lalu jika kita memisalkan Y sama dengan 6, itu juga memotong grafik pada titik 3,7 dan -3,7. Nah, jadi, dapat disimpulkan berdasarkan uji garis horizontal pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 telah terbukti bahwa garis horizontal memotong grafik pada dua titik, sehingga fx sama dengan x kuadrat min 2 itu tidak termasuk fungsi injektif. Karena tidak memenuhi syarat suatu fungsi injektif bahwa jika setiap garis horizontal Y sama dengan B, di mana B elemen dari himpunan kodomainnya, dan garis tersebut berpotongan dengan grafik F maksimal hanya di satu titik. Sedangkan berdasarkan uji garis horizontal tadi, garis horizontalnya itu memotong grafik F di dua titik. Sehingga jelas bahwa Fx sama dengan x kuadrat min 2 itu tidak termasuk dengan fungsi injektif. Kita akan membuktikan menggunakan grafik kembali, yaitu akan dibuktikan Fx sama dengan x kuadrat min 2 itu termasuk fungsi surjektif menggunakan uji garis horizontal pada grafik. Jika setiap garis horizontal Y sama dengan B, di mana B merupakan elemen dari kodomainnya, dan garis tersebut berpotongan dengan grafik F minimal hanya di satu titik, maka fungsi tersebut termasuk fungsi surjektif. Nah, di sini langsung saja kita masuk menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambarkan grafik fungsinya beserta uji garis horizontalnya. Di sini saya sudah menuliskan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2, kurvanya masih sama, yaitu kurva yang terbuka ke atas karena merupakan fungsi kuadrat. Dan di sini kita telah menuliskan y sama dengan 2, membentuk suatu garis horizontal H yang memotong kurva di dua titik, yaitu di titik -2,2 dan di titik 2,2. Nah, sedangkan di sini kita menuliskan Y sama dengan -3, di mana garis horizontal tersebut tidak memotong grafik. Ya, jadi karena grafik fungsinya ini titik minimum puncaknya ini -2, maka untuk selanjutnya tidak termasuk kurva grafik tersebut. Sehingga jika kita memasukkan suatu elemen kodomain, yaitu satu bilangan real, di bawah -2, di bawah sumbu Y, -2, maka garis tersebut tidak akan memotong kurva. Misalnya di sini Y sama dengan -3, lalu bisa kita masukkan Y sama dengan -4. Hmm. Garis pi ini tidak memotong grafik. Nah, lalu kesimpulannya adalah uji garis horizontal pada grafik menggunakan aplikasi GeoGebra, kita memperoleh setiap garis horizontal Y sama dengan B lebih dari atau sama dengan -2, itu akan memotong grafik di dua titik. Namun, setiap garis horizontal Y sama dengan B kurang dari -2 tidak akan memotong grafik. Nah, misalkan kita tadi setelah memasukkan B, yaitu merupakan suatu bilangan real, Y sama dengan 2, memotong grafik pada dua titik, yaitu titik 2,2 dan titik -2,2. Sedangkan untuk Y sama dengan B kurang dari -2, kita memasukkan suatu bilangan real, yaitu Y sama dengan -3, tidak memotong grafik. Nah, jadi dapat disimpulkan berdasarkan uji garis horizontal pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2,
Terbukti bahwa garis horizontal hanya memotong grafik pada dua titik dengan range-nya itu B lebih dari sama dengan negatif 2. Sedangkan kodomain dari fungsi tersebut adalah real, himpunan semua bilangan real, sehingga terdapat kodomain yang tidak memiliki pasangan, maka fx sama dengan x kuadrat negatif 2 itu tidak termasuk fungsi surjektif. Berdasarkan sketsa grafik fx sama dengan x kuadrat min 2 dan menggunakan uji garis horizontal, tadi kita telah memperoleh bahwa fungsi tersebut itu tidak termasuk fungsi injektif maupun fungsi surjektif. Nah, karena fungsi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai fungsi bijektif, di mana suatu fungsi disebut fungsi bijektif jika memenuhi syarat sebagai fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka fx itu tidak termasuk fungsi bijektif. Jadi telah dibuktikan menggunakan grafik fx sama dengan x kuadrat min 2 itu tidak termasuk fungsi bijektif. Pembuktian menggunakan grafik telah selesai. Selanjutnya kita akan membuktikan menggunakan definisi dari masing-masing jenis fungsi. Di sini kita menggunakan f. Fungsinya masih sama, f, yaitu fungsi dari R ke R didefinisikan dari fx sama dengan x kuadrat min 2. Lalu kita akan membuktikan fx sama dengan x kuadrat min 2 ini termasuk fungsi bijektif. Yang pertama, kita akan membuktikan fx sama dengan x kuadrat min 2 termasuk fungsi injektif. Pertama, langkah awalnya adalah kita menuliskan terlebih dahulu definisi dari fungsi injektif, yaitu semua X1 dan X2 yang merupakan elemen dari domain atau elemen dari himpunan bilangan real dengan X1 tidak sama dengan X2, maka akan menghasilkan fungsi atau range-nya itu fx1 tidak sama dengan fx2. Lalu di sini kita menggunakan pembuktian kontraposisi. Nah, karena pembuktian kontraposisi, maka fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Kita akan membuktikan fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Lalu di sini kita mengambil sembarang hasil fungsi fx1 sama dengan fx2. Nah, berdasarkan rumus x kuadrat min 2, jelas tadi x-nya kita ganti atau kita substitusikan x1 pada x kuadrat min 2 menjadi x1 kuadrat min 2 sama dengan fx2. X2-nya kita substitusikan pada fx menjadi x2 kuadrat min 2. Lalu, di sini kita memperlakukan hal yang sama pada kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, kita jumlahkan dengan 2. X1 kuadrat min 2 tambah 2 sama dengan X2 kuadrat min 2 plus 2. X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan X2 kuadrat min X2 kuadrat. Karena min 2 plus 2 adalah 0 dan min 2 plus 2 adalah 0 menyisakan ini. Nah, X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan X2 kuadrat min x2 kuadrat. Di sini x2 kuadrat min x2 kuadrat adalah 0. Kita memperlakukan hal yang sama lagi. Yang tadi kita x1 kuadrat sama dengan x2 kuadrat. Kedua ruas kita kurangkan dengan x2 kuadrat. Atau kedua ruas kita tambahkan dengan negatif x2 kuadrat. Sehingga x1 kuadrat min x2 kuadrat sama dengan x2 kuadrat min x2 kuadrat. Menghasilkan x1 kuadrat min x2 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan faktorisasi identitas. Identitasnya adalah A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kalikan A plus B. Ini juga sama, X1 kuadrat min X2 kuadrat menjadi X1 min X2 dikalikan X1 plus X2 sama dengan 0. Nah, dari X1 min X2, kita dapatkan X sama dengan 0, kita dapatkan X1 sama dengan X2. Sedangkan dari X1 plus X2 sama dengan 0, kita dapatkan X1 sama dengan min X2. Nah, karena X1 sama dengan min X2 telah
Jelas bahwa X1-nya itu tidak sama dengan X2, sehingga pembuktian menggunakan kontraposisi tersebut, karena dari awal kita mau membuktikan X1 sama dengan X2, maka pembuktiannya itu salah. Nah, karena pembuktian dengan kontraposisi salah, jadi pembuktian awalnya juga salah. Karena fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2 itu terbukti salah, maka kontraposisinya x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2 itu juga salah. Sehingga disimpulkan fx sama dengan x kuadrat min 2 itu tidak termasuk fungsi injektif. Seperti itu. Walaupun di sini ada X1 sama dengan X2, namun syarat lain di sini X1 sama dengan min X2. Nah, artinya X1 itu tidak sama dengan X2. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuktikan menggunakan definisi, yaitu akan dibuktikan fx sama dengan x kuadrat min 2 termasuk fungsi surjektif. Yang pertama, seperti biasa kita mengambil sembarang bilangan real y pada kodomain ya, karena definisi fungsi surjektif yaitu fx sama dengan y, di mana y itu merupakan suatu bilangan real dari kodomain, yang artinya range suatu fungsi sama saja dengan kodomainnya. Maka fx sama dengan x kuadrat min 2 itu sama saja dengan y sama dengan x kuadrat min 2. Karena nanti fx sama dengan y. Nah, kita menuliskan Y sama dengan X kuadrat min 2. Lalu kita seperti biasa memberikan perlakuan yang sama pada kedua ruas, di mana kita akan menambahkan 2 pada kedua ruas, yaitu Y kita tambahkan dengan 2, dan X kuadrat min 2 kita tambahkan dengan 2. Y tambah 2 sama dengan X kuadrat. Nah, karena domain dan kodomain dari fx sama dengan x kuadrat min 2 adalah suatu bilangan real, maka x kuadrat itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh tadi x kuadrat sama dengan y plus 2, karena x kuadratnya itu harus lebih dari sama dengan 0, maka y plus 2-nya itu juga harus lebih dari sama dengan 0. Karena x kuadratnya itu merupakan suatu bilangan real, maka y plus 2-nya itu juga harus suatu bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita selesaikan ruas kanan, yaitu kita selesaikan y plus 2 lebih dari sama dengan 0, menjadi y lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, hal tersebut menunjukkan range fungsi dari fx sama dengan x kuadrat min 2 itu sama saja dengan y, di mana y lebih dari sama dengan negatif 2, y elemen bilangan real. Nah, sehingga range dari fungsi tersebut tidak mencakup semua bilangan real karena telah ditentukan oleh batas ini. Nah, karena kodomain dari fungsi tersebut adalah bilangan real, maka terdapat anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan. Nah, jadi dapat disimpulkan fx sama dengan x kuadrat min 2 itu tidak termasuk fungsi surjektif karena tidak memenuhi y elemen real, maka fx sama dengan y. Nah, akan dibuktikan fx sama dengan x kuadrat min 2 itu termasuk fungsi bijektif kan tadi? Karena definisi fungsi bijektif sendiri adalah sebuah fungsi disebut bijektif jika fungsi tersebut itu memenuhi syarat sebagai fungsi injektif dan fungsi bijektif. Maaf, di sini terdapat kesalahan. Definisi fungsi bijektif itu, sebuah fungsi disebut bijektif jika fungsi tersebut memenuhi syarat sebagai fungsi injektif dan fungsi surjektif. Nah, karena berdasarkan langkah sebelumnya kita telah membuktikan menggunakan definisi bahwa fx sama dengan x kuadrat min 2 itu tidak termasuk fungsi injektif maupun fungsi surjektif, maka fx sama dengan x kuadrat min 2 itu tidak termasuk fungsi bijektif. Nah, kesimpulan akhir dari pembahasan soal pertama ini adalah berdasarkan grafik dan pembuktian dengan definisi, telah terbukti bahwa fx sama dengan x kuadrat min 2 itu tidak termasuk fungsi bijektif.
Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk pada soal yang kedua. Di sini terdapat misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat, didefinisikan suatu aturan pengawanan dari Z ke Z dengan rumus semua X elemen Z, Fx sama dengan X plus 3 per X plus 5. Yang ditanyakan apakah F injektif. Jadi dari soal ini kita akan membuktikan suatu fungsi adalah injektif, di mana fungsi tersebut memiliki domain adalah suatu himpunan bilangan bulat dan kodomainnya juga suatu himpunan bilangan bulat. Nah, didefinisikan dengan rumus fx sama dengan x plus 3 per x plus 5. Seperti biasa, kita akan membuktikan dengan dua metode, yaitu metode grafik dan metode definisi. Pembahasan yang pertama, kita akan menggunakan pembuktian dengan grafik. Di sini kita telah menuliskan fungsinya, lalu kita akan membuktikan fx-nya itu termasuk fungsi injektif menggunakan uji garis horizontal pada grafik, di mana jika setiap garis horizontal Y sama dengan B elemen kodomain, dan garis tersebut berpotongan dengan grafik F, maksimal hanya di satu titik, maka fungsi tersebut termasuk fungsi injektif. Nah, seperti biasa, kita langsung menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menghasilkan gambaran grafik dari fx sama dengan x plus 3 per x plus 5 sekaligus garis horizontalnya. Nah, berikut adalah bentuk grafik dari fx sama dengan x plus 3 per x plus 5, di mana terdapat asimtot miring, sehingga bentuk grafiknya akan seperti ini. Dan saya telah memasukkan y sama dengan 3, serta y sama dengan 0, di mana masing-masing garis horizontal G dan H akan memotong grafik tepat di satu titik, yaitu pada garis horizontal G memotong grafik di titik min 6,3, sedangkan Y sama dengan 0 memotong grafik tepat di titik min 3,0, sekian. Min 3,0, mohon maaf. Seperti itu. Nah, karena kedua garis tersebut memotong grafik tetap di satu titik, maka dapat disimpulkan uji garis horizontal pada grafik menggunakan aplikasi GeoGebra diperoleh setiap garis horizontal Y sama dengan B memotong grafik hanya di satu titik. Misalkan Y sama dengan 3 memotong grafik pada titik negatif 6,3. Misal Y sama dengan 0 memotong grafik pada titik negatif 3,0. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan uji garis horizontal pada grafik fungsi fx sama dengan x plus 3 per x plus 5, terbukti bahwa setiap garis horizontal memotong grafik hanya pada satu titik di semua range fungsinya. Nah, sehingga fx sama dengan x plus 3 per x plus 5 termasuk fungsi injektif. Selanjutnya, kita akan membuktikan menggunakan definisi bahwa fx sama dengan x plus 3 per x plus 5 itu termasuk fungsi injektif. Pertama, kita menuliskan definisi fungsi injektif, di mana semua x1, x2, suatu elemen bilangan bulat, dengan x1 tidak sama dengan x2, maka menghasilkan fungsi fx1 tidak sama dengan fx2. Kita menggunakan pembuktian kontraposisi, maka fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Lalu kita mengambil suatu atau sembarang bilangan fx1 sama dengan fx2. Nah, x1 ini kita substitusikan pada fungsi fx, menghasilkan x1 tambah 3 per x1 tambah 5, sama dengan x2-nya juga kita substitusikan pada fx, menghasilkan x2 plus 3 per x2 plus 5. Langkah selanjutnya adalah kita mengalihkan silang, yaitu x1 plus 3 dikalikan x2 plus 5. Begitu juga dengan ruas kanan, x2 plus 3 kita kalikan dengan x1 plus 5. Nah,
Setelah itu, kita mengalihkan X1 dikalikan X2 menjadi X1 X2, X1 kali 5 menjadi 5 X1, X3 kali X2 menjadi 3 X2, dan 3 kali 5 menjadi 15. Begitu juga dengan ruas kanan, X2 kali X1 menjadi X2 X1, X2 kali 5 menjadi 5 X2, 3 kali X1 menjadi 3 X1, dan 3 kali 5 menjadi 15 juga. Lalu kita mengurangkan atau memberikan perlakuan yang sama pada kedua ruas, di mana ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kurang atau tambah dengan negatif dari X2 X1 tambah 5 X2 tambah 3 X1 tambah 15 menjadi X1 X2 tambah 5 X1 tambah 3 X2 tambah 15 dikurangin X2 X1 kurang 5 X2 kurang 3 X1 kurang 15 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, X1 X2 dikurangi X2 X1 adalah 0, 5 X1 dikurangin dengan 3 X1 menjadi 2 X1, 3 X2 dikurangi 5 X2 menjadi min 2 X2, dan 15 dikurangi 15 menjadi 0. Nah, sama dengan 0 tetap, lalu 2 X1 min 2 X2 kita jabarkan, di mana kita dapat memperlakukan kedua ruas dengan menjumlahkannya dengan 2 X2, yaitu 2 X1 min 2 X2 sama dengan 0, terus menjadi 2 X1 min 2 X2 tambah 2 X2 sama dengan 0 tambah 2 X2. Jadi 2 X1 sama dengan 2 X2. Lalu kita kedua ruas, kita kalikan dengan 1/2 atau kedua ruas kita bagi 2 menjadi X1 sama dengan X2. Nah, karena X1 sama dengan X2, pembuktian dengan kontraposisi tersebut benar, yaitu Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2 benar. Nah, karena itu pembuktian awalnya juga X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2 juga benar. Jadi, berdasarkan pembuktian definisi tadi, Fx sama dengan X plus 3 per X plus 5 itu termasuk fungsi injektif. Nah, kesimpulan akhirnya adalah berdasarkan sketsa grafik dan pembuktian dengan definisi, telah terbukti bahwa fx sama dengan x plus 3 per x plus 5 termasuk fungsi injektif. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.